Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Deni Kurniawati. Nah, saat ini kita akan membahas tentang fungsi Python. Apa sih fungsi Python itu? Dan gimana sih cara buat fungsi Python? Nah, lihat ya video ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan juga like-nya, oke? Yuk, kita lanjut ke videonya. Yuk kita langsung mulai cara membuat fungsinya ya. Pertama klik start, kemudian kita pilih Anaconda Prompt. Kita klik, kemudian akan terbuka seperti ini. Dan jika sudah muncul tulisan seperti itu, kita ketikkan di sampingnya Jupyter Notebook. Jika sudah, kita klik enter. Kemudian akan muncul seperti itu dan akan langsung terhubung ke situs web dari Jupyter Notebook. Kita pilih new, kemudian Python 3, akan terbuka sendiri deh lembar kerjanya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita tinggal ketikkan deh membuat fungsi. Kemudian def salam dalam kurung titik 2 itu ada titiknya. Nah, kenapa dalam kurungnya itu kosong? Karena kita tidak menyertakan argumen lain. Kemudian print dalam kurung petik hello world. Halo Pak, halo selamat pagi. Maaf ya. Nah, hello selamat pagi ini nanti akan tercetak gitu. Kemudian kita lakukan pemanggilan fungsi. Gimana caranya pemanggilan fungsi? Ya tadi yang sudah ada kata salam tadi, setelah kata def ya kita ulang lagi aja. Kita panggil lagi. Jadi nggak usah nulis-nulis lagi. Salam dalam kurung. Nah, ini kalau kita mau nyetak tulisan selamat paginya 3, hello selamat paginya 3 kali ya kita tulis salamnya 3 kali. Kalau 2 kali ya 2 kali. Sudah semua kita klik run deh. Nah, di situ tercetak kan ada 3 hello selamat pagi. Kemudian kita lanjut membuat rekursif. Rekursif itu memanggil dirinya sendiri gitu ya. Pertama def rekursif. Nah, kalau yang di sini argumennya ada nih. Argumennya adalah angka. Kemudian jangan lupa ya titik 2, kemudian spasi enter if angka lebih besar dari 0. Jika angka lebih besar dari 0, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah print dalam kurung angka, kemudian angka sama dengan angka min 1, angkanya dikurangi 1 ya. Misal 3, nah nanti 3 sama dengan 3 kurangi 1 gitu. Angka, kemudian enter rekursif dalam kurung angka. Nah, nanti ini tuh berarti kayak memanggil angka itu lagi gitu ya. Kemudian else jika tidak berarti print dalam kurung angka. Kemudian kita enter, terus masukkan dalam kurung sama dengan in itu integer ya, datanya integer. Kemudian input, masukkan apa? Masukkan angka. Nanti ini diisi oleh user. Kemudian rekursif dalam kurung masukkan. Nah, nanti yang akan dianu masukannya. Kemudian jika sudah, tinggal kita run lagi. Nah, ini error nih. Ini internetnya ya. Maaf. Bentar. Kita benerin dulu ya internetnya. Nah, kita lanjut, udah bisa nih. Tinggal kita klik run. Kemudian muncul seperti itu. Terserah kalian mau ngisi berapa. Kalau saya isi 5. Ini keyboardnya susah. Nah, udah 5. Kemudian kita enter. Nah, jadinya gitu deh. Lanjut ya yang berikutnya. Nah, yang ini kita awali dengan I sama dengan A sama dengan B sama dengan C sama dengan 0. Kemudian di bawahnya nama sama dengan kurung tegak tapi kosong. Kemudian name, kelas,
jurusan, jur, ini disingkat ya, karena ini hanya untuk penjelasannya saja. Terus while true, apabila benar, print dalam kurung, petik, masukkan data ke main, ke strip. Kemudian I plus 1. Karena tadi kan A sama dengan B sama dengan C itu berarti A, B, C-nya itu 0. Jadi mulai dari 0. Kemudian nama titik append dalam kurung input, dalam kurung petik, kemudian nama Anda titik 2. Kemudian lanjut sama npm titik append dalam kurung input, dalam kurung nim Anda. Kemudian kalau sudah sampai nim, kita isi bawahnya if len dalam kurung nim, dalam kurungnya nim ya. Terus dikasih tegak i, kurung tegak dalamnya i, terus sama dengan 8, kemudian titik 2 di bawahnya print nim salah. Berarti kalau itu tuh harus 8 gitu ya, maksudnya kalau tidak 8 salah. Print, kemudian nama pop i, nim pop i, continue. Kalau benar semua, continue. Kemudian isi kelas append dalam kurung input, petik kelas Anda. Terus setelah itu if len sama kayak yang tadi kelas. Nah, jumlah kelasnya mau berapa nih? Sama dengan 5.2. Kemudian print kelas salah, kalau enggak 5 harus 5. Kelas salah. Kemudian di bawahnya print nama titik pop dalam kurung i, nim pop. Ini lupa belum dikasih kurung, nggak apa-apa. Jur append, jur kelas, kemudian i 1, 0 banding 2. Karena saya menyesuaikan yang kelas saat ini kan hanya ada 4 tahun. Nah nanti yang itu kan berarti salah, yang 5 nanti bisa diganti. Kemudian ang titik append nim dalam kurung tegak i, terus disitunya ini itu 0 banding 2 itu menyatakan letak dari kelas ya. Misalnya kan jur titik kelas, berarti jur append dalam kurung kelas, berarti itu di angka di jurusan yang kita masukkan, misal IK 1E. Nah, di situ tuh juga ada kelasnya. Kelasnya itu di mana? Di bagian 0, berarti di bagian pertama. Terus 2, berarti huruf kedua, sampai huruf kedua, berarti kan IK itu kelas kita, jurusan kita. Dia lanjut jur I sama dengan teknik informatika. Nah, di sini tuh lagi jelasin if jur dalam kurung tegak I sama dengan IA. IA itu apa? Informatika. A plus sama dengan 1. Berarti nanti nilai A ditambah 1 gitu ya. Alif jur I sama dengan IB. IB itu teknik industri. Ini sama B plus sama dengan 1. Terus ini C teknik mesin. Terus tambahin 1. Kemudian kita ketik else titik 2. Wah, itu ada yang salah ya, kurang R. Kemudian enter, print dalam kurung kelas salah. Berarti kalau tidak memasukkan IA atau IC atau IB berarti salah. Kita masukkan IK itu juga nggak bisa, itu salah. Kemudian print continue. Continue berarti lanjut ya. Terus kita tulis lagi sama dengan petik
kosong petik biasa tapi nggak ada isinya. Itu artinya berarti kita ngasih pilihan untuk lanjut atau tidak. W lagi, jika lagi itu klik Y. Sama ada kemungkinan klik tidak T. Lagi sama dengan input dalam kurung petik. Nah, ini nanti yang akan keluar input lagi dalam kurung tegak Y or tidak, Y or T. Titik 2. I plus sama dengan 1. Kemudian bawahnya jika lagi, if lagi, strip sama dengan T break. Berarti kalau enggak, misalkan dikliknya T, itu berarti dim break. Diam dulu. Selesai, kemudian print daftar nama. Kemudian print, nah nanti di sini datanya itu akan tercetak berapa orang dari jurusan informatika, berapa orang dari jurusan teknik industri. Nah itu ya sama dengan cuma untuk pemisah ya. Terus ini nama, NIM. Ini nanti datanya itu isinya ini. Nomor, nama, NIM, kelas, jurusan, angkatan. Seperti itu. Nah itu angkatan dulu, jurusan. Kemudian bawahnya juga kita kasih sama dengan biar rapi. Kita samakan yang atas dan yang bawah, panjangnya itu harus sama. Begitu. Setelah itu kita tulis for and in range dalam kurung I sama dengan titik 2. Nah, di sini tuh untuk mengurutkan ya. Kemudian print dalam kurung n plus 1, tanda petik tapi tengahnya kosong ya. Ini hanya untuk spasi gitu ya, kayak spasi gitulah. Kemudian koma lagi NPM atau NIM, terserah kalian. Ini nama dulu, urutannya terserah ya, tapi kalau saya mau urut gini biar sama kayak yang tadi di atas. Tapi kayaknya kalau terserah error deh, mending urut aja. NIM, kelas, N, koma, petik, kosong, ang, N, kemudian jurusan, petik, kemudian kurung. Di bawahnya kita tulis print dalam kurung petik total jurusan. Maaf ya, ini keyboardnya agak susah. Nah, udah nih total jurusan teknik informatika sama dengan. Nah, nanti kalau kita udah input, misalnya kita IA ya, kelas IA. Nah, nanti di informatika ini jadi ada 1. Kalau kita input IA-nya ada 2 orang, ya nanti jadi 2. Kemudian print dalam kurung petik total jurusan teknik industri sama dengan koma B. Tadi kan udah ya dilambangkannya A, B, IA gitu-gitu ya. Print dalam kurung total jurusan teknik mesin. Terus koma C, koma petik orang, strip N. Kurungnya itu lupa ya, maaf. Nah, kemudian ing sama dengan seru sama dengan petik Y. Nah, yang ing ini tuh kayak yang tadi kan lagi lah. Kalau yang ini ingin melihat atau tidak. Nah, yang tadi kan lagi. Ing sama dengan input, hampir sama kayak yang lagi, cuman tinggal yang lagi kita ganti ing gitu aja. Hasil Y garis miring T. Garis miringnya. Kemudian
if ing, jika ing-nya y, if ing sama dengan petik y, titik 2. Jadi kalau yang diketik itu kok dia milihnya y atau y, berarti nanti kita akan mencari. Cari sama dengan input dalam kurung petik, cari berdasarkan NIM. Kemudian for and in rank, kayak yang tadi ngurutin ya, dari nama, kelas, angkatan, gitu-gitu. Nanti akan muncul seperti itu. NIM, print, kemudian print. Ini printnya kosongan ya yang tadi. Print, petik, nama, titik 2, terus koma, nama, kecil ya tapi. Terus kelas, kemudian KLS, N, kayak yang tadi di formula, kayak yang tadi di awal itu ya. Tadi kan yang awal kita sudah buat nama, kurung kosong, gitu-gitu ya. Terus print, setelah angkatan, jurusan. Kemudian setelah jurusan, break. Kita kasih break. Terus else. Kalau nggak milih ya, berarti kalau yang di input kok nggak ada, NIM-nya itu nggak ada, nanti yang muncul print, NIM tidak ada. Terus break deh. Nah ini tuh kadang-kadang kayak gini ya teman-teman. Bisa jadi karena, nah itu recover webpack. Nah kadang tuh karena laptopnya kita, atau terkadang juga karena koneksi internet. Kalau menurut saya sih itu ya. Nah kita tunggu aja sampai benar-benar, wah itu ada yang salah tuh. Yang salah apa? Oh IB itu kan apa ya IB? Wah ternyata, ternyata elifnya itu belum dispasi. Wah itu kok breaknya salah lagi. Break line 69 ada yang salah apa ya? Oh ternyata breaknya belum dinut. Nah gini, terus kita masukkan nama Anda, terserah. Kemudian ini NIM saya, kelas saya. Nah itu IK, maaf ya itu lupa. Jadi kelas salah ya, karena nggak ada IK, adanya IA, IB, sama IC. Jadi salah teman-teman. Nah itu contoh yang salah ya. Jangan ditiru. Oh iya, sama itu masih 5 ya. Harusnya kan 4, karena kelas yang saat ini itu cuma ada 4 digit saja. Kalau yang dulu kan ada 1, IA 15 atau apa-apa. Nah, kalau yang tahun ini hanya cukup IA 1E, IA 1C, begitu. Kita masukkan lagi Deni Kurniawati 3342405 IA 1E. Nah, di situ bisa ya. Kemudian kita pilih mau ya atau tidak. Nah, saya tidak, akan tercetak seperti ini. Nah, ingin melihat hasil atau tidak, terserah kalian. Bisa milih Y, ya enggak apa-apa. Bisa milih T, ya enggak apa-apa. Nah, berikut ini kita akan membuat video tentang pembelajaran matematika tentang luas dan keliling. Yuk, cekidot. Nah, selanjutnya kita buat metode pembelajaran buat menghitung luas dan keliling. Pertama, pembelajaran matematika seperti biasa kita awal dengan komentar biar kita nggak lupa ya. Pembelajaran matematika luas dan keliling. Kemudian kita tulis fungsinya. Fungsi Python diawali dengan keyword def, kemudian diikuti nama fungsi. Def luas persegi, kemudian dalam kurung sisi. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Kemudian print, return, luas. Kemudian untuk yang keliling sama, ini ke bawah semuanya sama ya, tinggal nanti kita ubah di bagian yang nama fungsinya. Kita samakan, kita mau buat apa, misal luas persegi, nanti kita tinggal ganti luas persegi, keliling persegi. Sama yang bagian dalam kurungnya juga nanti kita ganti menyesuaikan. Misal untuk luas persegi panjang kita hanya memerlukan panjang dan lebar. Jadi di dalam kurungnya nanti kita tulis P sama L seperti itu. Lanjut ya guys. Iya, kalau ada yang tanya kenapa sih harus ada return di situ? Karena return itu
kata kunci untuk mengembalikan nilai. Jadi dalam menggunakan kata kunci return itu harus diikuti dengan nilai atau variabel yang akan dikembalikan. Misalnya itu kan return ada luas, ada keliling. Nah, nanti itu yang akan dikembalikan tuh nilai luas. Misal nih, panjangnya 3. Panjangnya 5, lebarnya 3. Kita cari luas bagi panjang. Luas sama dengan P kali L. Nah, nanti itu kan tinggal kita manggil luas. Nah, luas yang tercetak itu nanti P kali L-nya. 5 kali 3 gitu. Selamat mencoba ya, ini semuanya sama kok, tinggal diganti namanya saja sama yang digunakan apa, sisi, panjang, lebar, atau tinggi, seperti itu. Ini kita cepatkan aja ya, biar durasinya nggak terlalu lama. Oke? Nah, kalau sudah, kita tinggal buat untuk pilihan. Pilihan sama dengan 1. Kemudian well, pilihan, tanda seru, sama dengan 0. Print, dalam kurung, petik, pembelajaran matematika. Terus di bawahnya kita tulis print lagi, pilih luas, pilih apa ya, pilih opsi di bawah, pilih opsi gitu aja, kan nggak tahu ya di bawah atau di atas. Kemudian print, kadang juga error soalnya teman-teman, kita buatnya di bawah nanti malah jadinya di atas. Print 1 titik luas persegi. Kemudian ini disesuaikan sama yang tadi udah urutannya yang sudah kita buat di atas, disesuaikan ya biar nanti tuh nggak error gitu. Nah, biar cepet boleh kok copy paste aja. Tapi kalau untuk belajar kayak gini sebenarnya ini nggak disarankan ya untuk copy paste, biar kalian tuh benar-benar memahami. Kita sama-sama belajar guys, sama-sama memahami. Oke, pokoknya ini tuh urut ya sama yang di atas, harus sama urutannya, jangan sampai berbeda nanti terjadi error. Ini saya cepatkan saja ya. Nah, jika pilihannya sudah selesai dan sudah urut sama fungsi yang di atas, kita tambahin print 0. 0 itu untuk exit ya. Jadi nanti tuh bisa keluar dari pilihan ini. Terus pilihan, kita ketik pilihan sama dengan dalam kurung input, dalam kurung petik, masukkan opsi, nomor opsi. Terserah sih mau nomor opsi terserah kalian. Nah, nanti di sini usernya milih, mau milih 1, 2, 3, sampai 10, milih yang berapa, sampai 0 ding. Terus ketik if pilihan sama dengan 1 titik 2, print dalam kurung petik n, print dalam kurung luas, luas, tanda petik ya, jangan lupa, wajib petiknya itu luas. Ini nah kelihatan kan, luas persegi. Kemudian bawahnya S sama dengan dalam kurung dalam kurung input dalam kurung petik masukkan sisi boleh, sisi boleh, sisi titik 2. Nanti ini soalnya diisi guys. Kemudian print dalam kurung petik luas persegi titik 2 %d garing n, terus di luar petik persen luas underscore persegi, kayak yang tadi nama fungsi di atas tadi ya, cuman tak ada persennya gitu aja. Terus %d itu saya lupa apa ya, %d kayaknya untuk yang bilangan bulat deh, integer ya, kayaknya integer deh. Kalau f float,
buat yang real. Nah, ini tinggal kita copy paste sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi ya kayak yang tadi saya bilang, kalau kita lagi belajar kayak lebih baik tuh jangan copy paste biar kita tuh hafal gitu. Ini mau kita cepetin aja apa gimana nih? Cepetin aja ya. Ini soalnya sama semua sih. Cuman di bagian printnya itu nanti kita ganti luas persegi panjang, luas segitiga, luas lingkaran, sama S-nya itu kita sesuaikan sih apa yang kita input. Kayak misalnya ini, nah ini kan panjang, yang kita input panjang, enggak sisi ya, soalnya persegi panjang itu rumusnya P kali L. Sama sih semua. Kita cepetin aja ya. Nah, kalau udah selesai nih, nah ini kan udah selesai, terus pilihannya. Kemudian kita masukkan gitaran, terus muncul kayak gini, masukkan misalnya nomor 1, luas persegi, sisinya 2 kali 2, 4, bener ya. Kemudian kita klik 0, exit, jadinya kayak gini, dan nggak muncul lagi pilihannya. Nah, kita coba beberapa ya, nggak cuma satu, 4 kali 4, 16. Kemudian kita coba lagi yang lain, 4 keliling, nah 12, benar kan? Terus kita coba lagi nih, masukkan jari-jari 7. Nah, benar kan, ini kelilingnya 44. Luas jajar genjang, alasnya 4. Nah, 4 kali 6, 24. Terus kita exit. Nah, udah nggak muncul lagi deh pilihannya. Nah, tadi kan belum ada fungsi kalau misalnya salah ya, inputnya itu salah. Nah, sekarang kita coba. Caranya tinggal yang tadi terakhir itu kan if, kita ganti elif. Terus kita tambahin else di bawahnya, print, dalam kurung petik, input salah. Kemudian kita run. Wah, ini error ya ini. Jaringannya yang error maksudnya. Bentar ya. Kemudian kita run, nah di sini kan muncul, misalkan kita pilih opsi 11, kan itu input salah ya, soalnya emang nggak ada. Nah, udah lihat kan videonya? Jangan lupa ya untuk dicoba sendiri di rumah. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku, oke? Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.